Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Maduhu wa nusalimu ala rasulil karim. Kembali dengan saya Bang Salman Farisi, Digital Business Strategist Consultant, Mentor Bisnis Muslim Entrepreneurship. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan IG Live ya, ngobrol bisnis Muslim Entrepreneurship bersama-sama. Kegiatan ini kita akan ulas mengenai hal-hal yang terkait mengenai digital marketing dan juga mengenai bisnis ya. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Robbi sori sodri wa yassir amri walau udah tamil sani ya qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat sekalian yang ada di live Muslim Entrepreneurship ya. Apa kabar semuanya, ini dari mana saja ini yang sedang online ya. Saya bisa terlihat ada 4 orang yang online. Kesempatan ini insya Allah saya akan bahas mengenai ragam aktivitas di kegiatan digital marketing ya, yang mana ini adalah satu strategi marketing yang sedang populer kekinian ya, sedang banyak orang menggunakan ya. Tapi sebagaimana yang tadi diketahui bahwa aktivitasnya itu banyak banget sebenarnya. Nah, tapi mana-mana yang bisa kita bisa kita manfaatkan, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan bisnis kita ya. Namun sebelum saya pengen menyapa ini teman-teman semua dari Ma N Nurs Mitra Jeep, apa nih ya, Jota Noe Ainun kuliner, kemudian ada Gracela, aktris Join ya, Andi Mah Rizal, Desi Mila, Bayu Jihan, Razwardi ya. Selamat datang semuanya yang menyimak IG Live kali ini ya. Jangan lupa untuk follow akun Muslim Entrepreneurship-nya ya, dan juga bisa follow juga ya YouTube-nya, ada Muslim Entrepreneurship, dan follow juga Jalan Kembali ya. Sebelum dimulai saya pengen menyampaikan juga kepada teman-teman ya, saat ini di kegiatan Jalan Kembali Official dan Muslim Entrepreneurship ini sedang berjalan kegiatan sekolah online Muslim Entrepreneurship yang batch 4 ya. Itu sudah berjalan, dan di hari ini ya, hari ini tuh nanti ada materi dari Ustadz Dwi Condro ya, Ustadz Dwi Condro. Dan selain itu juga ada kegiatan garasi Jalan Kembali ya. Di sini kita berpartisipasi dengan Cinta Quran ya. Sahabat sekalian bisa mendaftar programnya di garasi Jalan Kembali, yang mana ini gratis ya. Nah, di mana cara daftarnya ini bisa lihat di, saya share di kolom komentar ya. Link link.tr ya, .ee garis miring Jalan Kembali. Link.tr, sebentar ya. Jadi ini biar aktif. Ya, nah di sana bisa teman-teman mendaftar kegiatan dari Jalan Kembali ya. Di situ kalau teman buka di link tree-nya ada daftar gratis ya, Jalan Kembali Mengaji ya, bekerja sama dengan Cinta Quran ya, dari bersama Ustadz Fatih Karim dan para guru-guru dari ya. Itu gratis ya, silakan mendaftar ya. Dan kemudian di Jalan Kembali juga kita berkolaborasi dengan PPA Institute ya, dengan PPA Institute ya. Sahabat sekalian bisa mengikuti program School of Life PPA yang memasuki batch yang keempat ya. School of Life PPA memasuki batch yang keempat ya. Ini mungkin teman-teman bingung ya, School of PPA ini apa sih ya? Kalau saya sih ya,
mendefinisikan School of Life PPA ini adalah bagaimana kita belajar caranya menjalani hidup dan kehidupan. Wah, keren ya. Bagaimana caranya menjalani hidup dan kehidupan ya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Supaya apa? Supaya hidup tenang, nyaman, ya, berkah, bahagia. Ya, mungkin sahabat sekalian sekarang sedang mengalami stres yang tinggi, ya, karena mungkin karena tekanan ekonomi, mungkin karena kondisi wabah COVID-19 yang masih belum reda juga, ya, kemungkinan juga berkurangnya penghasilan, ya, atau sedang sakit, ya, atau ya maaf yang belum mendapatkan jodoh mungkin, ya, atau hutangnya banyak, ya. Nah, ini kita belajar dengan guru-guru dari PPA Institute, ya, di School of Life PPA. Teman-teman bisa bergabung, ya. Ini sudah dibuka pendaftarannya batch yang keempat, ya. Di sana ada Mas Reza Rendi, ya, para guru-guru dari PPA Institute, ya, Pola Pertolongan Allah, ya. Jadi kita akan belajar gimana caranya menjalani hidup dan kehidupan ini biar lebih bermakna, ya, biar lebih bermakna, biar lebih semangat, dan tentu saja membuat hidup kita semakin berkah. Ya, enak kan ya, hidup tenang ya. Hidup ini cuman sebentar, ya, cuman sekali gitu ya. Hidup pada dasarnya berkali-kali ya, ada hidup di alam arwah, ada hidup di alam rahim, ada hidup di alam dunia, nanti hidup di alam barzah, dan selanjutnya sampai nanti hidup di alam akhirat ya. Di School of Life PPA ini teman-teman akan belajar dari guru-guru tersebut. Sudah banyak ya, sudah banyak sekali. Silakan daftar ya. Daftarnya di mana? Daftarnya tinggal klik di link yang saya share itu di kolom komentar. Di kolom komentar itu ada linknya, ya, tinggal klik saja di Linktree, jalan kembali, nanti ada pilihannya untuk mendaftar of Life PPA. Oke, ya. Nah, baik sahabat sekalian, dalam sesi IG Live kali ini, ya, seperti yang saya sudah singgung di awal, saya akan bahas mengenai ragam aktivitas digital marketing ya dalam bisnis. Terus saya kayak gini kelihatan ya. Wah, kelihatan. Sudah lah ya, nggak usah pakai slide ya. Nah, namun sebelumnya kalau teman-teman ada pertanyaan ya silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kalau ada yang pengen kolaborasi silakan ya. Ada fitur buat kolaborasi dengan saya, nanti kita bisa online bareng ya, diskusi. Oke, bicara ragam aktivitas digital marketing ya. Sebagaimana kita ketahui aktivitas digital marketing sekarang menjadi salah satu strategi marketing yang banyak digunakan ya, terlebih lagi di era pandemi, yang mana aktivitas masyarakatnya mau begitu terbatas ya, begitu terbatas, dan dengan begitu tentu saja solusi komunikasi dengan menggunakan media digital online ini menjadi sangat ampuh ya untuk bisa menyentuh pelanggan, untuk bisa berinteraksi dengan pelanggan gitu ya. Karena kalau seumpama kita ada pandemi dan kita nggak jualan ya, kan bisnis juga akan mandek juga gitu ya. Dan ini seperti yang sama klien saya, misalnya Astra Honda Motor itu intens dia melatih tim sales di lapangannya untuk paham bagaimana aktivitas digital marketing, dalam hal ini social media marketing ya. Jadi saya diminta tim sales Astra Honda Motor seluruh Indonesia ya dilatih untuk mereka mengoptimalkan social media marketing untuk aktivitas marketing mereka. Jadi penjualan tetap berjalan ya. Nah, selain social media marketing sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakukan di kegiatan digital marketing ya. Dan dalam implementasinya memang setiap brand, setiap bisnis itu menyesuaikan berdasarkan goals atau objektifnya. Oke, kita bahas satu-satu ya.
Eh, Strategi digital marketing yang pertama yang umum banyak orang itu bernama social media marketing. Ya, social media marketing ini kita menggunakan social media untuk menyampaikan pesan pemasaran atas bisnis kita. Ya, tentu saja sebagaimana halnya sosial media, ya sesuai dengan namanya sosial media, dari sosial media ini adalah untuk bersosialisasi, ya untuk bersosialisasi, membangun interaksi kepada target pelanggan yang ingin kita sasar, supaya apa? Supaya interaksi brand kita, interaksi bisnis kita kepada pelanggan tersebut itu menjadi lebih lebih akrab, ya, lebih akrab, lebih lengket, gitu, ya. Kalau bicara kanal sosial media, ya, kalau sosial media yang populer itu kan Instagram, ya, Facebook, terus kemudian ada TikTok mungkin, ya, kemudian ada Twitter, ada YouTube, ada LinkedIn, ya, jangan lupa, ya, ada LinkedIn juga, kemudian Telegram juga, WhatsApp juga termasuk sosial media marketing, ya. Semua platform digital yang digunakan untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain, ya, itu para pakar, para ahli, para guru itu mendefinisikan itu adalah social media platform, gitu ya. Nah, apa sih yang dilakukan di social media marketing? Ya, seperti fungsi pada umumnya, itu membagi informasi, ya, dengan melakukan update status, ya, share informasi dan lain sebagainya, ya. Cuman memang banyak saya temukan di lapangan sana mengoptimasikan social media marketing itu seperti hal lapak jualan. Lapak jualan. Jadi lapak jualan itu apa maksudnya? Gini. Jadi kalau bicara, let's say sebut saja Instagram marketing lah, ya, atau Facebook marketing, ya, di mana yang dilakukan itu adalah membagikan informasi, kita share info, kita update status, ya, kita update konten, ya. Tapi yang udah-udah yang saya lihat, ya, isinya jualan semua, jualan produk, ya. Kalau nggak produk testimoni, produk testimoni, produk testimoni, ya. Menurut saya ini kurang tepat, ya. Salah apa enggak, ya? Sebetulnya debatable sih, ya. Ya, kalau cara itu bisa menghasilkan penjualan yang banyak, tentu tentu itu tidak salah, gitu. Tapi faktanya kan di lapangan banyak teman-teman yang UKM khususnya, ya, atau teman-teman para siswa dari sekolah online internship, ketika mereka men-share informasi terkait dengan jualan mereka, ya, produk yang ingin mereka pasarkan, itu tingkat interaksinya rendah, gitu ya. Jadi harusnya kita bisa men-share informasi yang bisa meningkatkan interaksi, ya, karena ini akan kembali pada esensi fungsi dari sosial media itu sendiri, yaitu untuk bersosialisasi, gitu, ya. Nah, selanjutnya ada lagi namanya website marketing, ya. Marketing apa sih yang dilakukan dalam aktivitas website marketing, ya? Website marketing artinya kita membuat website, ya, tentu saja itu sesuai dengan namanya. Selanjutnya website itu kita perkaya dengan konten-konten yang sesuai dengan produk yang kita tawarkan atau layanan yang kita tawarkan, dan informasi yang ingin kita sampaikan yang di dalam website itu ada informasi about, ya, mengenai bisnisnya, mengenai produknya, mengenai perusahaannya, kemudian mengenai produk dan layanannya apa saja, kemudian bicara mengenai testimoni, ya. Di website itu bicara juga mengenai gimana cara menghubungi perusahaan tersebut, ya, dan lain sebagainya, ya. Website marketing ini menjadi urgent, ya, ketika sebuah bisnis ini merupakan bisnis yang B2B, ya, jadi bisnis to business, gitu, ya, yang mana si customer-nya itu adalah bisnis lagi, ya, seperti saya misalnya sebagai konsultan, ya, ini menjadi urgent lembaga saya, kalau supaya saya punya perusahaan yang khusus konsultan itu, untuk mempunyai sebuah web korporasi khusus, gitu, ya. Namun kalau seumpama individu bisa aja cukup memakai blog, gitu, ya. Jadi memang ini tergantung kebutuhan. Ada beberapa terutama perusahaan-perusahaan besar lah, ya, mereka perlu untuk membuat website yang yang properly, gitu, bagus, gitu, yang profesional, ya, supaya ini bisa meningkatkan kredibilitas mereka. Di dalam website marketing sendiri itu di dalamnya ada kegiatan seperti search engine optimizer, ya, gimana
kita bisa membuat sedemikian rupa ya, merekayasa secara teknikal supaya website kita ada di urutan pertama ya ketika orang memanggil kata kunci tertentu gitu ya, search engine optimize, SEO, SEO ya, itu yang sering kita, mungkin sahabat sekalian pernah mendengar itu ya. Atau ada lagi optimasi Google My Business ya, itu juga bisa menggunakan untuk menguatkan aktivitas website marketing ya. Atau ada lagi kita membangun backlink ya, ini masuk dalam kaitan ya, dan lain sebagainya ya. Intinya sih website marketing di mana kita mengoptimalkan website kita supaya target pelanggan kita atau target market kita masih yang secara utuh ya mengenai produk kita gitu ya. Oke, sekali lagi teman-teman yang di IG Live ya, kalau yang ingin bertanya silakan tuliskan di kolom komentar. Oh ya, untuk informasi ini juga kegiatan ini juga tayang di Facebook page saya ya. Teman-teman bisa kunjungi di facebook.com Bang Salman ID. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada social media marketing, kemudian ada website marketing. Selanjutnya ada lagi konten marketing. Nah, konten marketing ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya. Kalau konten marketing itu bicara makanannya ya, maka kita perlu cangkangnya ya, cangkang atau wadahnya untuk mengkomunikasikan konten marketing itu ya, atau pesan pemasaran ya. Wadahnya apa? Wadahnya itu ya di website marketing ya, wadahnya di sosial media gitu ya. Karena tanpa adanya strategi konten marketing yang terukur gitu ya, yang jelas ya, yang terstruktur ya, yang profesional ya, agak sulit kita bisa mensukseskan aktivitas sosial media marketing ataupun website marketing gitu ya. Nah, di konten marketing ini apa? Kita meriset ya sebuah yang ingin kita luncurkan kepada target pelanggan kita. Kira-kira nih ya, kita punya produk ya, sederhana gini, kan kita punya produk. Produk kita ini pengen kita komunikasikan fungsi dan manfaat dan lain sebagainya kepada pelanggan kita. Nah, kira-kira konten komunikasi apa yang bagus ya, cocok untuk dikomunikasikan kepada target pelanggan kita. Dengan begitu target pelanggan kita ini dia bisa paham ya, bisa paham dan bisa tahu, dan akhirnya mereka mau membeli produk dari kita gitu ya. Ini aktivitas konten marketing gitu ya. Kemudian selain konten marketing, apalagi di aktivitas digital marketing, ada lagi namanya digital advertising ya. Digital advertising itu di dalamnya ada digital advertising, atau kalau bahasa Indonesianya periklanan digital ya. Di dalamnya itu ada iklan sosial media ya, ada iklan di media cetak online ya, ada iklan di YouTube ya, ada apa lagi ya? Ada semua iklan digital, Facebook, iklan Instagram, itu semuanya gitu ya, itu termasuk aktivitas digital advertising ya. Ada, karena kenapa ini saya pisahkan ya, tidak dalam satu kesatuan sosial media marketing, karena ada juga orang melakukan sosial media marketing itu dengan cara-cara organik ya, tidak pakai iklan gitu ya. Tapi ini bisa kita pakai iklan. Iklan ini salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan awareness yang luas berdasarkan target market yang pas ya, target market yang sesuai ya. Karena sebagai contoh misalnya kalau kita bicara kalau kita bicara Facebook Ads aja atau Instagram Ads aja ya, kita bisa nih kayak gini iklannya nih ya. Ya, tolong dong iklan saya hanya dilihat oleh mereka-mereka yang tinggal radius 5 km dari toko saya gitu. Bisa kayak begitu ya. Atau kita bisa lihat kalau kita sudah punya data pelanggan ya, data pelanggan kita cemplungin lagi ke database Facebook ya, kita bisa minta sama Facebook, Facebook tolong dong iklan saya hanya dilihat oleh pelanggan-pelanggan saya yang datanya baru saya masukin aja tuh ya, ada nomor telepon, ada email ya. Dan tolong juga teman-temannya dia, teman-teman mereka itu juga melihat iklan ini. Gitu ya. Itulah salah satu kelebihan dari digital advertising ya. Jadi kita bisa menarik target pelanggan yang pas sesuai dengan yang ingin kita sasar gitu ya. Jadi kejadian di mana pesan itu tidak menyampai ke target market pelanggan yang pas ini menjadi kemungkinan jadi kecil lah, jadi lebih tipis gitu ya. Begitu. Ini periklanan digital.
Selanjutnya ada lagi influencer marketing. Nah, apa itu influencer marketing ya? Influencer marketing atau aktivitas pemasaran dengan memanfaatkan pihak-pihak lain untuk memberikan influence atau pengaruh ya. Itu secara definisi ya. Siapakah pihak-pihak lain itu ya? Pihak-pihak itu umumnya yang dilibatkan adalah para selebritis ya, bisa selebritis artis beneran di apa ya di multimedia ya, di media online dan lain sebagainya, atau cuman artis di media sosial yang kita kenal dengan istilah selebgram misalnya ya, atau youtuber misalnya gitu ya. Nah, aktivitas influencer marketing sering kita istilah endorsers ya, oh jasa endorse atau buzzer. Ya, ini mereka adalah pihak-pihak yang aktif di media sosial online ya, yang memberikan peran untuk mempengaruhi calon pembeli kita ya, untuk mempengaruhi calon pembeli kita. Bayangin ya, efek dari influencer marketing itu salah satunya yang dari sebuah data ya. Itu kalau kita membaca sebuah informasi dari kenalan ya, hanya orang kenalan di sosial media saja, sama dari review ya, review dari sebuah blog aja, itu porsinya bisa mempengaruhi sampai 40% loh ya, orang mau membeli produk kita gitu ya. Dan kalau sumpah yang menginfluence itu adalah orang terdekat kita ya, orang tua kita, kerabat kita, itu bisa sampai 80% ya. Jadi influencer marketing ini sangat-sangat penting ya dalam kegiatan marketing digital kita. Nah, salah satu implemennya itu apa? Salah satunya yaitu mengkoleksi testimoni ya. Mengkoleksi testimoni itu merupakan bagian dari influencer marketing. Ya, kita menjadikan testimoni dari pelanggan kita itu sebagai sarana menginfluence ya, mempengaruhi calon pembeli kita yang lainnya, yang potensial ya. Oke, apalagi ya di aktivitas digital marketing? Oh, ada lagi namanya digital brand activation. Digital brand activation ini apa? Yaitu kita mengaktifkan brand kita ya. Brand kita hidupkan, yang mana dalam proses menghidupkan brand ini kita membuat satu aktivitas yang melibatkan target pelanggan kita gitu ya, yang melibatkan target audiens kita, melibatkan target market kita ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya pertama, target pelanggan kita itu menjadi tahu ya, jadi aware, itu pertama aware. Terus yang kedua yang nggak kalah pentingnya, supaya ada interaksi yang kuat ya. Interaksi yang kuat ini akan membuat emotional bonding yang kuat. Terus yang ketiga yaitu menghadirkan brand experience ya. Jadi pengalaman terlibat dengan sebuah brand. Nah, apa contohnya digital brand activation ya? Umumnya biasanya digital brand activation itu umumnya biasanya program giveaway ya. Giveaway, bagi-bagi hadiah ya. Ini salah satu program umum yang dilakukan ya dalam digital brand activation ya. Terus apalagi kuis ya. Kuis, lomba foto, lomba video. Nah, ini aktivitas yang umum dilakukan, atau lomba blog ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini sekali waktu kita sebagai pemilik brand, sebagai pemilik bisnis harus kita lakukan ya. Biasanya kita bisa bikin skala brand activation itu yang skala kecil ya, itu bisa kita lakukan sekali ya. Kalau yang skala sedang kita bisa bikinkan 3 bulan sampai 6 bulan sekali, dan skala besar yang hadiahnya misalnya umroh, wah hadiahnya naik haji misalnya ya, hadiahnya mobil ya, tapi artis-artis banyak ya giveaway dapatnya mobil, motor gitu ya. Itu bisa kita lakukan setahun sekali ya. Tapi intinya sebenarnya giveaway itu poin utamanya sebenarnya untuk build awareness ya, karena pasti orang tertarik lah ya kalau ada hadiah-hadiah itu mau ikutan ya. Tapi yang paling terpenting bagaimana kita bisa memberikan brand experience ya kepada pelanggan kita atau target pelanggan kita, supaya akhirnya mereka semakin akrab sama brand kita. Ya, itu digital brand activation. Yang selanjutnya apa lagi yang bisa kita lakukan dalam digital marketing ya, yaitu kita mengoptimasi e-commerce marketplace ya. Sebagaimana kita tahu ya, beberapa jenis produk ya itu kan bisa dipasarkan secara umum dengan menggunakan e-commerce marketplace gitu ya. Jadi misalnya kita social media marketing udah jalan ya, iklan udah jalan, website juga udah punya ya, konten marketing udah ada.
ya. Kemudian influencer marketing udah jalan ya. Program giveaway ya, digital brand activation udah jalan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengoptimasi e-commerce marketplace. Ya, kita bisa bangun toko online di sana ya. Kita melakukan program promosi penjualan juga di sana gitu ya. Nah, ini contohnya e-commerce marketplace optimization ya. Nah, ini perlu ya menurut saya ya, khususnya buat produk-produk consumer good ya. Consumer good yang tingkat kecepatan konsumsinya itu ya, repeat ordernya tuh tinggi gitu ya, atau istilahnya FMCG ya. FMCG itu fast moving customer good, yang cepat ya. Fast moving customer good ini kita perlu optimalkan marketplace ya. Marketplace kan ada banyak nih ya, mana yang pengen kita pilih ya. Ada dua motif yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa pilih e-commerce marketplace yang paling populer ya, gitu. Yang misalnya sekarang kan ratingnya yang pertama masih Shopee ya, Shopee, kedua Tokopedia, tiga Bukalapak kalau nggak salah ya. Nah, tapi kita bisa juga pilih e-commerce marketplace itu yang memberikan banyak promo ya. Nggak populer, mungkin dia baru ya ada gitu, tapi dia banyak promo ya. Itu terserah. Jadi teman-teman tinggal pilih saja ya. Atau mau jalanin tiga-tiganya juga nggak masalah. Yang penting harus disiapkan orang khusus untuk menghandle itu gitu ya. Satu pekerjaan yang mudah juga kalau seumpama trafficnya lagi tinggi ya. Kemudian ada lagi yang bisa kita lakukan di aktivitas digital marketing itu adalah email marketing ya. Email marketing. Email marketing ini adalah satu bagian dari alat komunikasi kita ya kepada pelanggan kita. Ya, ini kita gunakan email marketing ya. Ini beberapa brand banyak ya, brand-brand terutama mereka yang konsultan ya, trainer itu menggunakan email marketing untuk in touch ya dengan pelanggannya. Ya, beberapa aplikasi digital yang saya juga berlangganan itu juga menggunakan email marketing ya, untuk memberikan update ya. Media cetak online juga banyak pakai email marketing. Termasuk sebenarnya e-commerce juga pakai email marketing ya, supaya keep in touch sama pelanggannya gitu ya. Nah, untuk efektivitas email marketing ini memang masih debatable ya, tapi beberapa praktisi yang serius ya, karena kalau saya termasuk yang kurang serius ya untuk mengoptimalkan email marketing. Praktisi yang menggunakan email marketing ini terbilang bicara untuk tingkat interaksinya sama konversinya itu cukup tinggi gitu ya, cukup menarik lah ya, bisa kita gunakan ya. Email marketing teman-teman bisa pakai MailChimp ya kalau yang buatan luar, kalau di Indonesia sendiri ada kirim.email gitu ya. Nah, jadi email marketing kita tuh ya ngirim pesan aja gitu ke target pelanggan kita ya. Sama seperti pola pemasaran bisnis konvensional dulu ya, makanya kan surat ya dimasukin ke kotak box gitu. Kemudian ada lagi yang perlu digital PR ya, digital PR dan CRM ya, kita mengelola data pelanggan ya. Ini nanti berkorelasi dengan email marketing ya, atau dengan WhatsApp marketing ya, itu saling berkorelasi. Nah, maksudnya digital PR ini apa? Maksudnya kita membangun komunikasi interaksi kepada pelanggan kita gitu ya, supaya tetap in touch, supaya kita masih merasakan keberadaan kita ya, eksistensi kita. Oke, yang selanjutnya ya, yang terpenting juga di aktivitas digital marketing yaitu sales network development ya. Ngapain ya? Bangun reseller, bangun dropshipper ya, bangun affiliate ya, dan lain sebagainya. Ini adalah satu aktivitas dari digital marketing ya. Kayak tadi jam berapa tadi meeting saya? Oh, tadi pagi saya meeting sama salah satu bisnis UKM ya. Nah, dia lagi bingung nih ya, bisnisnya sudah jalan tapi pengen bangun tim penjualan. Digital ini ya, atau tim reseller online ini merupakan bagian dari aktivitas digital marketing. Dan yang terakhir, yang gak kalah pentingnya dari aktivitas digital marketing yang dapat kita lakukan adalah optimasi apps dan IoT ya, Internet of Things ya, disingkat IoT. Nah, ini adalah bagian di mana kita alat bantu
ya, alat bantu seperti aplikasi di mobile phone ya, atau mungkin aplikasi offline ya yang dipasang di beberapa titik gitu ya, yang terkoneksi dengan internet sehingga kita namakan IoT. Nah, semua aktivitas ini ya yang tadi saya sebutkan ya, ada social marketing, WhatsApp marketing ya, content marketing, digital advertising, influencer marketing, digital brand activation, e-commerce marketplace optimization, email marketing optimizer, digital PR, CRM optimization, kemudian sales network development ya, apps dan IoT optimization. Itu merupakan semua aktivitas marketing yang ada di dunia ya, saat ini banyak orang pakai ya. Saya nggak tahu, mungkin apakah ada yang kurang, tolong dikasih tahu ya. Tapi ini yang saya pahami seperti itu. Dan ya, semua ini bisa jalan bersamaan, cuman ada namanya fokus ya. Jadi fokusnya sosial media marketing aja nih ya. Jadi website website dan tapi dia lebih fokusnya ke sosial media marketing. Ada yang seperti itu ya. Atau fokusnya e-commerce marketplace aja ya, ada kayak gitu. Ini kenapa ini perlu fokus ya? Karena ini bicara distribusi energi ya, distribusi energi gimana kita sebagai pebisnis pemula ini nggak kecapean ya, nggak kecapean ngelola ini, ngelola ini, akhirnya nggak keurusan untuk jualan produk kita kepada target pelanggan kita. Oke, itu aja sharing dari saya ya. Mungkin dari teman-teman yang di Instagram, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan, pertanyaannya terkait dengan bisnis dan digital marketing. Silakan, apakah Instagram Live ya? Ini selamat datang buat Imas Dahlia, Vidya Ekaningsih, Ikrima, Agnia, Krisan Store, Riz, ADG, Ekotio, Astri Anggraini, Didit Munte, Mukena Atun, Herman Siregar, Indah Nurjannah, Krisnawati, Mul, Safari Wedding, dan lain sebagainya teman-teman ya. Maaf ini tidak bisa disebutkan satu persatu. Silakan apabila ada pertanyaan ya terkait dengan materi kali ini atau apapun ya terkait dengan bisnis dan digital marketing, silakan sampaikan saja melalui di kolom komentar kali ini. Oke, kalau ini dia pertanyaan. Ya, pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Toto. Bapak Toto dari Gresik ya. Jatim ya. Ini Bapak Toto, busanya otak-otak bandeng khas Gresik. Saya baru 4 bulan merintis usaha. Bagaimana cara packaging yang bagus dan bagaimana cara pemasaran yang tepat sasaran agar lebih optimal? Ya, mohon maaf izin teman-teman sekalian, sebelum menjawab pertanyaan saya mau minum dulu.
Ya, ini Pak Toto ya. Jadi baru usaha 4 bulan, otak-otak Bandeng khas Gresik ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana caranya uh, bagaimana caranya untuk packaging yang bagus. Nah, packaging yang bagus semuanya kembali kepada target market yang ingin disasar ya. Target pelanggan yang ingin disasar ya. Karena setiap profiling target pelanggan itu mereka beda-beda ya, beda-beda referensinya ya, beda-beda kesukaannya ya. Karena kalau bicara apa namanya dari packaging ya, bicara dari packaging ya, kalau berdasarkan ilmu dari guru saya itu pertama harus punya power gitu ya, harus punya stopping power. Jadi ya harus punya gimana ketika orang lihat produk kita itu ya, dia langsung berhenti gitu ya, untuk melihat gitu. Berhenti untuk melihat. Nah, ini menjadi penting. Sebentar saya mau. Nah, jadi kalau menurut guru saya Pak Subiakto ya, praktisi branding ya sudah lebih dari 30 tahun ya. Nah, jadi pertama yaitu di mana memberikan efek stopping power ya, stopping power. Jadi daya tarik lah ya. Makanya ini penting untuk membuat si pelanggan kita itu melihat ya. Pertanyaan gini, kalau pelanggan kita itu targetnya ibu-ibu ya, misal target pelanggan kita itu adalah ibu-ibu, pertanyaannya packaging seperti apa yang membuat mereka melihat gitu ya. Bicara melihat itu berarti kan kita bicara bentuknya ya, apa kotak, apa segitiga, kemudian warnanya ya, kemudian tata letaknya ya, dan lain sebagainya. Ini perlu ya, perlu supaya kita bisa membuat kemasan kita itu memberikan efek stopping power ya. Jadi orang lihat untuk melihat gitu ya. Nah, kemudian yang lain yang bisa ditambah setelah stopping power yaitu striking power ya. Dan striking power ini di mana ketika orang berhenti ya, melihat, wah dia kagum gitu, wih keren banget nih, ya ada striking ya, striking power. Jadi orang di stop melihat ya, kemudian ada efek kejutnya, strike ya, dan dia ngeliat wah ini kagum ya, bisa jadi karena kandungannya atau tulisannya, kalimatnya dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin bagaimana sesuatu orang yang memberikan daya kejut ya, membuat little surprise ya kalau bahasa dari Pak Subiakto ya. Teman-teman bisa follow Instagramnya di @subiakto ya, @subiakto. Kemudian syarat berikutnya dari kemasan itu yaitu sticking power ya. Bagaimana ketika orang sudah melihat kemasan kita, dia jadi susah lupa ya. Susah lupa. Iya susah lupa bener ya, ingat terus ya. Ingat terus jadi dia, wah tadi kayaknya bagus tuh produk tuh, wah kapan waktu aku mau beli lah. Itu jadi timbul rasa itu ya. Jadi pertama ada stopping power, ada striking power, ada power ya, daya lekat yang begitu kuat menempel di benak target pelanggannya. Nah itu semua kan sangat bergantung variabelnya adalah kepada target pelanggan yang pengen kita sasar ya. Target pelanggan yang pengen kita sasar itu siapa,
Nah, ini akan mempengaruhi kemasannya gitu. Karena kalau target pelanggan kita remaja sama bapak-bapak atau mungkin orang yang sudah sepuh di atas 50 tahun ke atas ya, kemasan ini akan sangat berbeda gitu ya. Kalau anak ABG mungkin ngeliat yang warna-warni cerah akan kelihatan, wah apa nih keren gitu ya. Tapi kalau orang yang udah 50 tahun ke atas mungkin ya biasa aja gitu ya. Mungkin ini kan ya. Jadi perlu dipikirkan itu ya. Terus selanjutnya eh, terus strategi marketing apa yang bisa dilakukan? Ya, kembali ya. Kalau seumpama dalam marketing itu kan kita kembali ke sales funnelnya itu ke marketing funnelnya. Pertama awareness gitu ya. Kita produknya sudah yakin enak, bagus ya, berkualitas ya. Buatlah supaya sebanyak mungkin orang tahu gitu bahwa produk itu enak, yaitu membangun awareness. Caranya apa? Kalau dengan digital marketing ya bisa dengan Facebook advertising ya, bisa dengan website yang sudah staging di awal. Kemudian kalau sudah aware, terus kita dorong supaya orang tuh mau mempertimbangkan, yaitu dengan kita ada testimoni yang bagus ya, ada review dari blogger dan seterusnya gitu ya. Masuklah strategi influencer marketing gitu ya. Baru tambah lagi dengan pendekatan diskon potongan harga ya, pertama ya. Ini strategi sales promotion ya, yang juga akan mendorong orang untuk membeli produk kita ya. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Pak Toto dari Gresik Jatim ya, yang bisnisnya otak-otak bandeng khas Gresik ya. Oke, ini pertanyaan dari Instagram. Bismillah, Mbak Imas Dahlia 69. Usaha saya membuat kue kering, masalahnya yaitu di packaging, takut hancur. Waktu dikirimkan hancur di jalan kuenya, packaging yang bagus gimana ya? Tergantung jenis kuenya ya. Mbak Imas ya, tergantung jenis kuenya. Jadi memang kita harus concern di kue yang apalagi yang dikirim ke orang gitu ya. Ini saya belajar ketika saya ada kliennya dari apa namanya lapis Bogor Arasari ya, lapis talas Bogor Arasari, kan dia ada produknya itu kue pie ya. Kue pie kering itu hancur ya, kalau itu hancur jadi perlu dirancang satu kemasan yang kalau terguncang itu dia nggak gampang hancur. Jadi memang harus dipikirkan ya, kemasan tuh harus well proper gitu. Soalnya kalau seumpama nggak bagus dan barangnya jadi hancur, ini kan akan memberi efek yang nggak bagus juga buat bisnis kita, buat produk kita ya. Contohnya misalnya kita bisnisnya bisnis pengiriman barang gitu ya, terus kita packagingnya kemasannya nggak kuat ya, kita nggak usah ngomong bagus deh ya, kita ngomong nggak kuat aja sehingga produknya rusak, produknya hancur, kan ini akan memberikan dampak yang jelek ya, kelanjutan ya. Jadi orang mau beli produk sama kita, oh males tuh ya, punya pengalaman yang buruk gitu ya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya, jangan sampai hal ini terjadi ya. Jadi yang pertama fungsinya harus benar-benar bisa menjaga, yang kedua baru estetika ya, gimana dari tampilannya menarik ya. Dan saya ngelihat dari beberapa brand ada tuh ya, dia membuat kemasannya itu kuat ya. Nanti dampaknya adalah kepada biaya produksi ya, biaya produksi kemasan ya. Mau nggak mau kan ini akan ada harganya lebih mahal gitu ya. Tapi menurut saya nggak masalah kalau kita bicara kualitas gitu ya. Kalau kita bicara kualitas dan keamanan dalam proses pengiriman barang ya. Oke, apakah ada lagi pertanyaan teman-teman sekalian? Sudah jam 16.58. Kita akan sudah selesai IG live-nya ya. Buat yang di Facebook live ya, silakan kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar ya. Baik, Mas Dahlia, apakah sudah menjadi peserta sekolah online Muslim Entrepreneurship SOMP? Ya, buat teman-teman ikutan SOMP itu nanti kita ada program mentoring ya, nanti itu dipandu sama saya dan juga beberapa mentor Muslim Entrepreneurship yang ada ya. Salah satunya ada Bunda Nuning ya.
Salah satunya ada Mas Latif ya, yang ahli sosial media. Bunda Nuning itu mentor bisnis emak ya. Nah, wah sayang sekali belum ya. Ini nah, kalau sekarang saya nggak tahu ya, coba daftar ya apa masih terbuka ya. Yang pasti sekolah online Muslim Entrepreneurship yang batch 4 ini adalah batch yang terakhir, dan di tahun 2020 tidak akan diadakan lagi sekolah online Muslim Entrepreneurship ya. Untuk mendaftarnya teman-teman sekalian yang di Instagram bisa lihat yang saya share ya, yang saya pin itu ada linktree.ee ya, linktree garis miring jalan kembali. Nah, itu ada link daftar SOMP, Sekolah Online Muslim Entrepreneurship ya. Silakan daftar sana. Nah, nanti kita bisa bergabung di sana karena selain ada kelas pembelajaran ada juga kelas mentoring bisnisnya. Oke, sahabat sekalian ya, tak terasa mau masuk ke waktu ke 60 menit ya, di mana IJ Live kita akan berakhir. Sebagai penutup ya, terkait dengan aktivitas digital marketing ini sangat beragam sekali ya aktivitasnya. Tentu saja kita sebagai pebisnis pemula kita bisa memilih saja salah satu gitu ya. Kalau saya sih rekomendasikan optimalkanlah WhatsApp marketing dulu ya, WhatsApp marketing supaya kita bisa meningkatkan penjualan. Nah, nantinya dalam proses perjalanannya baru kita bisa meluangkan resource kita yang ada. Resource kita ini bicaranya waktu ya, waktu dan energi ya. Misalnya ke sosial media gitu ya. Karena kalau seumpama kita WhatsApp juga, Instagram dan seterusnya terlalu banyak, ini akhirnya nggak kepegang ya, nggak kepegang gitu. Jadi mendingan satu kita fokuskan, dan kalau seumpama kita sudah ada salesnya udah bagus, kita pengen improve ya, kita bisa meningkatkan ke sosial media yang lainnya ya. Mungkin itu sesi kita kali ini ya. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman sekalian yang ingin mengikuti kelas gratis ya yang dijalankan oleh Jalan Kembali Official, itu namanya kelas garasi ya, teman-teman bisa gabung. Itu linknya ada, caranya ada linktree.ee ya, atau linktree Jalan Kembali ya, itu ada daftar garasi ya. Garasi ini kita akan belajar mengaji, kali ini temanya mengaji bekerja sama dengan Cinta Quran ya, pimpinan Ustadz Fatih Karim ya. Silakan, ini gratis ya garasi. Silakan kalau untuk kelas yang premiumnya itu ada sama dengan PPA Institute ya, PPA Institute di mana ada guru-guru dari PPA Institute, Pola Pertolongan Allah Institute ya, untuk belajar sekolah kehidupan. Bagaimana caranya kita menjalani hidup dan kehidupan yang nyaman, tentram, aman ya, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita itu dengan lancar ya. Caranya gimana? Ya, silakan kunjungin linknya di linktree garis miring ya, itu sudah saya share di kolom komentar yang sudah saya pin ya. Nanti bisa lihat juga di video ini ya, di IGTV-nya nanti ada linknya juga saya share di kolom komentar. Oke sahabat sekalian, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak ya IG Live kali ini ya. Saya ingatkan IG Live kita ini insya Allah setiap hari Selasa pukul 4 sore ya. Pukul 5 sore kita akan bahas segala sesuatu yang terkaitan dengan bisnis dan digital marketing ya. Kalau seumpama ingin kolaborasi dengan saya di IG Live ya, silakan kirimkan DM ya, DM ke admin Muslimpreneurship ya. Nanti akan dihubungi ya. Jadi kita bisa IG Live ya, di mana teman-teman nanti bisa kita diskusi mengenai bisnisnya. Kita bedah lah ya, kira-kira mana-mana yang perlu diimprove, mana-mana yang perlu dibenahi, dan mana-mana yang mungkin sudah oke. Kita berbagi informasi buat ke teman-teman yang lainnya ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari pribadi saya sendiri ya. Saya beristighfar pada Allah Taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, sampai jumpa di IG Live berikutnya, sampai jumpa di kegiatan-kegiatan mentoring Sekolah Online Muslim Entrepreneurship. Semangat berbisnis, semangat hari baik. Dengan saya, Bang Salman Al-Farisi, Digital Business Strategist Consultant, Mentor Bisnis Muslim Entrepreneurship. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.